الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral fudala wal kurama ayuhal hadirin wal hadirat ayuhal ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Kita doakan mudah-mudahan selalu beliau ada dalam limpahan rahmat dan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan oleh Allah kekuatan keistiqamahan. Ibu bapa hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah sama-sama mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirat, selalu dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamdulillah, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita sempurnakan dengan senantiasa berusaha bersolawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali malam hari ini kita bisa duduk i'tikaf di masjid ini sembari berniat talabul ilm dengan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kehidupan kita dan Allah sempurnakan dengan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dan tentunya adalah juga dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat ini diterima oleh Allah, dijadikan oleh Allah amal ibadah dan amal saleh kita di hadapan Allah, yang sebab Allah ampuni segala dosa kesalahan dan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga di yaumil mahsyar Allah bangkitkan kita, Allah kumpulkan kita bersama para ulama, para salihin, para awliya Allah, dan Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il as-salihin wa bi'ulumikum fid darain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala, bermula hakikat tawakal itu yaitu berpegang hati atas Allah Ta'ala, yakni percaya hati kepada Allah Ta'ala
berubah hati pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Demikianlah disebutkan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Ad-Durrus Tsamin. Kita sudah paham bahwa arti tawakal itu kemarin setidak-tidaknya yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab beliau Ad-Durrus Tsamin yaitu dua. Yang pertama bahwa hati berpegang kepada Allah. Yang kedua, keadaan hati itu tidak berubah ketika sebab itu tidak ada. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, dari mana akarnya orang itu bisa kemudian tumbuh tawakal di dalam hatinya kepada Allah? Akarnya adalah daripada tauhid. Ya kan kemarin itu bahwa akarnya tawakal itu adalah tauhid. Selama tauhid orang belum benar, tidak akan pernah dia bisa benar bertawakal kepada Allah. Artinya kalau pengen bisa tawakal kepada Allah, tauhidnya dulu dibenarkan, tauhidnya dulu yang disempurnakan. Apa tauhidnya? La ta'thira illallah. Tidak ada yang memberi bekas selain arti memberi bekas menjadikan sesuatu. Tidak ada yang menjadikan sesuatu apapun di alam ini selain Allah. Saya ulang, akidah, keyakinan untuk bisa tumbuh tawakal di dalam hati kita adalah yang pertama bahwa apapun dan siapapun selain Allah di alam ini tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu. Allah yang menjadikan sesuatu di alam ini, baik sesuatu itu dari tiada menjadi ada, atau sesuatu itu dari ada menjadi. Jadi ini yang harus ada di dalam akidah keyakinan kita, bahwa mengadakan sesuatu yang tadinya tiada itu hanya Allah, atau meniadakan sesuatu yang tadinya ada itu juga hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tiada, dan tidak ada sesuatu selain Allah yang mampu meniadakan sesuatu yang tadinya ada. Itu bahasa tauhidnya, la ta'thira illallah. Tidak ada yang memberi bekas selain Allah. Jadi mengadakan kenyang yang tadinya nggak ada atau sama dengannya lapar, itu Allah. Saya ulang, mengadakan kenyang yang tadinya tiada itu hanya Allah. Mengadakan luka atau terpotong yang tadinya kemudian gak ada juga Allah. Bukan nasi yang menjadikan kenyang, bukan pisau yang menjadikan luka. Karena keyakinan kita, tauhid kita sudah harus kita mantapkan bahwa yang menjadikan kenyang itu Allah, bukan nasi. Yang menjadikan luka itu Allah, bukan pisau. Yang menjadikan terbakar itu Allah, bukan api. Ini tidak boleh berubah-ubah sampai kita mati. Ini dulu yang harus dibereskan. Selama kita masih meyakini bahwa nasi bisa menjadikan kenyang, sampai tidak pun kita tidak akan bisa benar tawakal kepada Allah. Jadi menjadikan kenyang Allah, menjadikan luka terpotong Allah, menjadikan terbakar Allah. Apapun yang terjadi itu iktikad kita, itu akidah kita. Mulai dari sejak kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai nanti kita meninggal dunia, jangan pernah ada sedikit pun perubahan bahwa tidak ada yang bisa menjadikan yang asalnya ada lalu tiada, atau menjadikan
Cuma orang banyak kemudian yang meyakini mengenyangkan itu nasi, yang menjadikan terbakar itu api, yang menjadikan luka itu pisau. Maka akhirnya tawakalnya kepada nasi, tawakalnya kepada pisau, tawakalnya kepada api. Nah, di sini dulu yang harus dibenarkan bahwa tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Ya, itu dahulu yang pertama. Yang kedua lagi, yang pertama kemarin, yang kedua yang harus kita yakini lagi setelah kita benar-benar tanam di dalam hati kita, jangan berubah-ubah. Yang kedua adalah bahwa Allah dalam menjadikan sesuatu, arti menjadikan sesuatu itu ingat, baik yang asalnya tiada lalu jadi ada, atau yang asalnya ada lalu jadi tiada. Asalnya ada penyakit lalu sembuh, artinya hilang. Jadi tiada penyakit bukan obat yang menjadikan sembuh, tapi itu namanya akidah, itu namanya tauhid. Dan ini tidak boleh berubah sampai kapanpun. Kita harus tetap keyakinan, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Bahasa tauhidnya jazam, tidak berubah-ubah, bahwa apapun dan siapapun di alam ini tidak bisa menjadikan sesuatu. Nasi tidak bisa menjadikan kenyang, pisau tidak bisa menjadikan luka, api tidak bisa menjadikan terbakar, dan semuanya. Yang kedua yang harus kita yakini dalam i'tiqad kita, di dalam menjadikan sesuatu Allah tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Jadi setelah kita yakin Allah saja yang menjadikan sesuatu, selain Allah gak ada yang bisa menjadikan apapun. Yang kedua, kita yakin pula harus bahwa dalam menjadikan sesuatu itu Allah tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Untuk menjadikan kenyang Allah tidak bergantung kepada nasi. Untuk menjadikan luka Allah tidak bergantung kepada pisau. Untuk menjadikan terbakar Allah tidak bergantung kepada api. Arti bergantung itu apa? Misalnya kita nih, kalau kita nggak bisa bernafas, atau misalnya nggak ada udara, nggak bisa menghidup udara, kita nggak bisa bernafas, apa yang terjadi? Mati. Artinya tanpa ada udara maka kita tidak bisa hidup. Artinya hidup kita salah satunya bergantung kepada udara. Nah, arti bergantung itu bila sesuatu yang digantunginya tadi nggak ada, maka dia tidak bisa menjadikan sesuatu. Misalnya, kalau dikatakan Allah bergantung dalam menjadikan kenyang kepada nasi, maknanya bila nggak ada nasi Allah nggak bisa menjadikan kenyang. Itu berarti Allah bergantung kepada nasi. Dan mustahil ini yang kedua yang harus kita yakini. Jangan sampai salah akidah kita bahwa Allah dalam menjadikan sesuatu tidak bergantung kepada apapun dan tidak bergantung kepada siapa. Allah kuasa menjadikan kenyang sekalipun nggak ada nasi. Contohnya Ashabul Kahfi di dalam gua berapa ratus tahun bertidur, 309 tahun. Makan nggak? Enggak. Tapi lapar nggak? Kalau kita jangankan 309 tahun tidur, bangun pagi aja besok tuh. Pasti yang pertama dicari begitu bangun, nanti selesai sholat subuh, kopi sama nasi duke, karena lapar. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, gak lapar-lapar. Kemudian berarti padahal gak makan, berarti Allah kuasa menjadikan kenyang tanpa harus ada nasi. Bahasa tauhidnya Allah dalam menjadikan kenyang
Allah menjadikan luka tidak bergantung kepada pisau. Allah dalam menjadikan terbakar tidak bergantung kepada api. Yang pertama, yakini bahwa yang menjadikan sesuatu itu Allah. Selain Allah gak bisa menjadikan apa-apa. Yang kedua, yakini lagi supaya bisa tawakal kepada Allah. Paham benar-benar baik-baik bahwa Allah itu di dalam menjadikan sesuatu tadi tidak bergantung kepada apapun dan tidak bergantung kepada siapa. Gak ada nasi Allah bisa menjadikan kenyang, gak ada mendung Allah bisa menurunkan hujan, gak ada obat Allah bisa bikin penyakit sembuh. Pokoknya Allah tidak bergantung kepada apapun. Kalau misalnya seperti ini, gak ada obat lalu Allah gak bisa menyembuhkan orang sakit, berarti Allah dalam menyembuhkan bergantung kepada obat. Nah, itu jangan sampai salah akidah kita. Jangan sampai salah i'tiqad kita, jangan sampai salah keyakinan tauhid kita, jangan sampai salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menjadikan sesuatu tidak bergantung kepada apa-apa. Jelas ya? Yang pertama, Allah lah yang menjadikan sesuatu. Yang kedua, Allah menjadikan sesuatu itu tidak bergantung kepada apa-apa dan tidak bergantung kepada siapa. Allah memberi rezeki anak itu tidak bergantung kepada bapaknya. Kalau misalnya begitu bapaknya nggak ada, anaknya nggak ada rezeki. Kalau begitu minta maaf, anak yatim itu mati semua. Tapi buktinya hidup. Berarti Allah memberi rezeki tidak bergantung, memberi rezeki kepada seorang anak tidak bergantung kepada bapak. Bahkan ada yang bapak ibunya nggak ada, banyak yang jadi orang sukses, orang kaya, banyak. Artinya itu membuktikan bahwa di dalam menjadikan rezeki bagi seseorang, Allah tidak bergantung kepada adanya ayah dan ibu. Jadi salah besar kita berpikir, kalau saya mati kayak apa anak istri saya makan. Jangankan mati, kalau saya di PHK kayak apa anak istri saya makan. Allah tidak perlu kita dalam memberi rezeki anak istri kita. Kalau misalnya Allah tidak bisa memberi rezeki seorang anak dan istri tanpa adanya suami atau ayah, berarti Allah bergantung. Kalau Allah bergantung kepada makhluk, mana mungkin Allah jadi Tuhan karena bergantung kepada makhluk. Allah bisa memberikan rezeki tanpa ada ayah. Allah bisa memberikan rezeki tanpa ada ibu. Allah bisa memberikan rezeki tanpa ada usaha. Allah bisa menjadikan kenyang tanpa ada api. Allah kuasa menjadikan terbakar tanpa adanya api, dan seterusnya. Jangan pernah sampai otak kita ini terbalik berpikir bahwa kalau nggak ada kita, anak kita makan apa. Pahamnya jelas ya? Jangan sampai kemudian salah i'tiqad dengan Allah, bahaya. Sampai mati kita nggak boleh berubah bahwa Allah menjadikan sesuatu tidak bergantung kepada apa-apa dan tidak bergantung kepada. Lihat buktinya, ada anaknya, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, tapi kemudian hidup bahkan jadi orang hebat, berarti rezekinya yang jamin Allah. Berapa banyak orang yang kemudian nggak kerja tapi sebaliknya malah jadi pengusaha besar, berarti rezekinya dari Allah. Allah tidak bergantung. Sudah ya, paham di sini ya, dua minimal ya. Satu, apa tadi? Allah yang menjadikan sesuatu. Arti sesuatu yang tadinya nggak ada lalu ada, atau yang tadinya ada lalu jadi tidak. Nah, yang kedua yang harus kita yakini, dan ini kita benar-benar jangan sampai berubah sedikit pun. Kasarannya nih, kata orang kemudian ubah keyakinan, kalau enggak kemudian membunuh. Jangan berubah keyakinan ini yang dibela habis-habisan oleh para sahabat sampai mengorbankan darah dan nyawa. Artinya ini akidah, ini i'tiqad, ini kemudian tauhid, namanya iman. Jelas? Sudah, dua itu dulu ya, Yang berikutnya,
pertanyaan kita minggu lalu. Tetapi faktanya orang kalau makan nasi jadinya kenyang. Tetapi faktanya orang kalau kena pisau luka. Tetapi faktanya orang kalau kena api bakar. Tetapi faktanya orang kalau bekerja kemudian baru ada rezeki. Apakah ini bertentangan dengan tauhid tadi yang mengatakan bahwa Allah tidak bergantung kepada apa-apa dan siapa-siapa dalam menjadikan sesuatu, sedangkan faktanya yang terjadi di lapangan bahwa kita kalau mau kenyang makan, apalagi kalau mau rezeki usaha, kalau mau terbakar nggak ada yang mau. Siapa yang mau terbakar? Nggak ada yang mau terbakar. Kalau kena api terbakar, kalau kena pisau luka. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal tadi Allah yang menjadikan terbakar, bukan api. Allah yang menjadikan kenyang, bukan nasi. Allah yang menjadikan luka, bukan pisau kemudian. Dan Allah tidak bergantung kepada nasi, api dan pisau untuk menjadikan itu semua. Kenapa bisa seperti itu? Maka kita bahas lagi. Allah punya sifat yang namanya kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan yang namanya makhluk. Itu yang menjawab pertanyaan itu berangkat dari akidah sini, bahwa Allah berbeda dengan makhluk, ya. Sehingga kemudian misalnya kita lapar, lalu kita ngomong begini, ya Allah, air lapar, ya Allah, air lapar, air kan? Ya benar ya? Ya Allah, air lapar. Tiba-tiba misalnya turun Allah Ta'ala, turun datang kemudian langsung bawa kemudian makanan langsung, atau misalnya nggak pakai makanan diusap perut kita jadi kenyang. Misalnya ada yang begitu, ada yang gitu. Satu, kalau kejadian yang begitu berarti Allah sama dengan kenapa turun? Ya kan, kayak model misalnya orang turun dari pesawat bawa bantuan misalnya ke korban bencana misalnya, berarti apa bedanya? Sedangkan tadi kita tahu dan yakin bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan kalau misalnya kejadian yang begitu, misalnya begitu kamu punya duit, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit, dari semua uduk tiga apa namanya tuh yang nih bundelan, 3 bundelan duit di 10 juta, 10 juta, 10 juta, maka siapa yang ngurusin bumi ini lagi? Semuanya di rumah aja lagi dah. Kalau lapar ya Allah, air lapar ya Allah, datang kemudian ya Allah, air duit ya Allah, nggak ada lagi yang mau bekerja, nggak ada yang mau jadi ustaz, nggak ada. Apa yang jadi ustaz? Kan tinggal ya Allah, air duit ya Allah, air duit. Kalau misalnya lapar, air lapar, nggak ada yang mau dagang, ada dagang yang beli nggak ada. Kita duit banyak lah, ya Allah duit, ya Allah duit, bawa keluar, buat apa duit? Orang jualan nggak ada karena semuanya punya duit. Ya Allah, kemudian datang duit, kemudian mau beli mobil, nggak ada yang jual mobil. Katanya kan saya jual, memang dulu jual mobil, tapi sekarang udah kaya, tinggal ngomong duit, maka sekarang nggak jual mobil. Buat apa duit banyak? Lalu Allah dengan kebijaksanaannya, Allah saja yang bisa menjadikan kenyang. Contohnya saja kita ambil satu supaya mudah lebih pahamnya. Allah yang menjadikan kenyang, tetapi Allah gak mungkin sama seperti makhluk datang misalnya turun ke rumah-rumah membagikan kenyang, caranya saja mengusap perut orang yang lapar. Berarti Allah sama dengan makhluk kemudian. Karena mustahil seperti itu, maka Allah menampakkan. Nah ini
kenyang. Sesuatu selain Allah tidak ada yang bisa menjadikan kenyang. Ini namanya akidah. Lalu Allah ini yang tadi hanya Dia yang bisa menjadikan kenyang, menampakkan, menyatakan perbuatannya menjadikan kenyang itu Allah tampakkan melalui namanya nasi, ya, melalui namanya nasi. Allah berkehendak, Allah menentukan, Allah memilih bahwa pekerjaan Allah menjadikan kenyang itu Allah nampakkan pada nasi. Berarti siapa yang menjadikan kenyang? Allah apa nasi? Tetap cuma Allah ini menampakkan. Misalnya contohnya begini supaya paham. Ini orang kaya, Pak. Orang kaya ini tinggalnya misalnya di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Ini contoh yang mendekatkan paham, walaupun tidak begini, tapi ini memudahkan paham. Lalu orang di Jakarta ini tahu kabar dan berita bahwa di Sulawesi, di Kalimantan ada bencana. Dia kemudian mau memberikan bantuan orang kaya ini. Cuma ketika kemudian diteliti, ketika diperiksa, nggak bisa datang langsung ke sana. Kenapa? Bandara tutup, akses ke bandara susah karena bencana. Sehingga orang kaya di Jakarta ini nelpon kemudian kawannya yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, tolong sampaikan bantuan saya ke korban bencana, nanti duitnya saya transfer. Dikirim duit kemudian ke temannya, dikirim duit ke temannya. Nah, temannya ini kemudian adalah dalam bahasa tasawuf kezahiran, atau nampaknya orang Jakarta tadi karena gak bisa datang ke tempat bencana, maka dia kemudian menampakkan bahwa yang memberi bantuan dia lewat siapa? Kawannya yang di Sulawesi. Nah, pertanyaannya begini, yang memberi bantuan yang kawan tadi atau orang Jakarta tadi? Tetap yang orang Jakarta. Tetapi orang Jakarta ini menampakkan dirinya di Sulawesi melalui kawannya. Nah, sama, Allah yang menjadikan kenyang, tapi Allah gak mungkin turun ke rumah-rumah karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu Allah nampakkan pekerjaannya untuk menjadikan kenyang tadi, Allah tentukan melalui yang namanya nasi. Maka nasi ini disebut sebab, sehingga nasi ini dinamakan sebab. Arti sebab itu kita sering salah di sini. Kita ngomong nasi itu sebabnya kemudian kita bisa kenyang. Di otak kita kalimat sebab itu nasi yang menjadikan kita kenyang. Padahal arti sebab itu adalah nasi itu kenyataan perbuatan Allah untuk menjadikan kenyang. Makanya nasi ini disebut sebab. Arti sebab apa? Bahasa kitanya perantara. Yang menjadikan kenyang namanya musabbib. Bukan musabbab, musabbib. Ini musabbibnya adalah Allah. Cuma Allah ini laisa kamitslihi syai'. Gak mungkin Allah bagi-bagi duit turun ke rumah-rumah, gak mungkin Allah bagi nasi kemudian berarti Allah sama dengan makhluk. Lalu si Allah yang musabbib ini menampakkan perbuatannya memberikan kenyang di makhluknya yang bernama nasi.
Ini disebutnya syariat. Ini disebutnya usaha. Ini disebutnya ikhtiar. Artinya kalau mau makan datangi sebabnya. Ikhtiar syariatnya yaitu datangi. Kenyang belum? Belum didatangi dong kan? Artinya dimakan. Tapi akidah kita berubahlah. Yang salah kadang di sini begitu makan nasi kenyang, kita kemudian di hati ini ingatnya, di otak kita tuh hadirnya yang mengenyangkan tuh nasi. Di sini yang kita nggak mungkin bisa tawakal kepada Allah. Paham nggak? Ya, ini harus benar-benar nih. Nah, yang pertama tadi perkara akidah, masalah nasi, api, pisau, usaha, dagang, itu namanya sebab. Ini disebutnya syariat. Saya paham nggak? Ya. Atau yang kedua, selain nasi itu disebut sebab, maka kemudian disebut pula bahwa hikmah Allah menjadikan nasi, hikmah Allah menciptakan nasi. Arti hikmah apa? Adalah untuk menjadikan kenyang. Allah menjadikan kenyang. Rahasia perbuatan Allah itu Allah taruh pada nasi, sehingga namanya hikmahnya nasi itu adalah untuk mengenyangkan. Arti hikmah apa? Sirrul fi'li, rahasia perbuatan. Jadi nasi itu di dalamnya ada hikmah. Apa hikmahnya? Mengenyangkan. Apa arti hikmah? Rahasia perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah untuk membuat kenyang, menjadikan kenyang. Allah letakkan kemudian rahasia perbuatannya itu pada nasi, sehingga disebut yang pertama bisa dikatakan nasi itu sebab. Atau yang kedua, hikmahnya ada nasi adalah mengenyangkan. Arti hikmah, nasi itu di dalamnya kemudian mengandung rahasia perbuatan. Misalnya kita melihat lukisan, bagus banget lukisan. Kadang-kadang kan lukisan bagusnya aneh ya, hitam, titik, bagus, mahal harganya. Ya. Siapa kenapa jadi mahal? Di bawahnya tertulis nama seorang pelukis terkenal, pelukis. Siapa? Benar-benar tahu saya. Anggap aja Leonardo da Vinci. Tulis lukisannya sembarangan, sembarangan dia lukisannya. Tapi tanda tangannya di bawahnya misalnya, atau siapa kayak hebat lukisannya. Padahal lukisannya, minta maaf, secara orang kita awam yang nggak paham itu jelek. Tapi orang yang ngerti lukisan akan melihat di dalam lukisan itu ada rahasia perbuatannya belum. Paham maksudnya? Kayak ini juga. Kalau orang awam melihat nasi yang mengenyangkan, tapi orang yang beriman akan melihat di dalam nasi itu ada rahasia perbuatan Allah. Bikin kenyang. Jadi yang bikin kenyang tetap Allah. Akidahnya berubah kan? Enggak. Tetapi kemudian syariatnya Allah jadikan nasi sebagai sebab, atau Allah jadikan hikmahnya Allah menciptakan nasi. Bisa dipaham benar ya? Bisa dimengerti ya? Kenapa orang ketika lapar kemudian minta maaf ya, ngambil misalnya besi lalu dipotong-potong dimakan ke kenyang yang ada mati? Padahal logikanya besi itu lebih padat daripada nasi. Harusnya sedikit juga besi itu makan bisa bertahun-tahun kan? Kenapa? Karena Allah tidak menaruh rahasia perbuatan yang menjadikan kenyang pada besi. Kenapa kita begitu
sunnatullah. Hikmat Allah menciptakan tanah bukan untuk mengenyangkan. Kenapa kalau kita patah tulang datang ke tukang las tersebut? Padahal logikanya besi aja nih, besi patah, datang ke tukang las rapi nggak? Harusnya kalau akal logika tulang lebih mudah lagi. Tetapi kenapa kemudian begitu patah tulang datang ke tukang las? Apa yang terjadi? Dilasnya sama tukang las tulangnya nggak nyambung padahal. Kenapa jadinya? Bukan di situ rahasia perbuatan Allah menyambung tulang. Padahal akal kita harusnya kalau besi aja bisa nyambung sekuat itu, apalagi tulang. Tapi begitu tulang patah datang ke haji ulemnya, iya bener ya? Begini doang nggak jelas ya? Nggak jelas begini. Besoknya misal nyambung. Kenapa ke tukang las nggak nyambung? Begitu datang ke tukang urut nyambung. Hebatan tukang urut kan dari tukang las. Bukan karena untuk patah tulang. Allah menaruh rahasia perbuatan yang menyambung bukan di tukang las, tapi di tukang. Maka di lain-lain enggak. Apalagi patah tulang datang ke tukang bubur mesin. Di buburnya nggak akan sembuh. Kenapa nggak sembuh? Karena sebab yang Allah kehendaki untuk menyembuhkan patah tulang adanya di tukang urut, bukan di tukang bubur. Bisa nggak dimengerti? Ya? Lalu akhirnya kemudian makan kita kan kenyang. Ya, makan kita kemudian kan kenyang. Begitu makan besok lagi kan kenyang. Pulang taklim makan. Bangun tidur makan. Berangkat kerja, pulang kerja, emang kerjaannya ya. Makan kenyang. Kenapa ketika kita lapar gak perlu ngomong begini, ya Allah ain lapar, ya Allah ain lapar. Karena Allah sudah menghendaki kalau lapar gak usah ngomong ain lapar. Nanti kedengeran tetangga, cari aja di dapur ada gak nasi, kata Allah makan. Di situ rahasia perbuatan mengenyangkan ada di nasi. Sehingga begitu lapar ada yang ngomong begitu, ain lapar, ya Allah. Otomatis begitu lapar datang ke dapur, ambil nasi, ambil ikan, duduk di depan TV, gak kerasa 3 piring habis langsung kan. Nah, satu, ketika makan dan kenyang, maka nasi itu seakan-akan menceritakan bahwa iya makan aku ini ada semata-mata tujuannya hanya satu, menceritakan kisahnya Allah menjadikan kenyang. Seakan-akan kalau nasi itu bisa ngomong, maka dia akan cerita begini, manusia, aku ini ada hanya satu tujuannya, yaitu menceritakan kisahnya Allah untuk menjadikan kemudian kenyang pada dirimu wahai manusia. Maka aku ini seperti televisi yang mengisahkan kisah pemain sinetronnya. Sama api pun juga, kata api, aku ini juga sama kayak nasi, mengisahkan pekerjaan Allah membakar. Pisau pun sama, aku ini kata pisau menceritakan perbuatan Allah menjadikan luka. Obat juga sama, kata obat, aku ini mengisahkan pekerjaan Allah untuk menyembuhkan penyakit. Maka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, semua benda yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah. Arti mensucikan Allah hanya mengisahkan cerita perbuatan Allah, tidak ada menciptakan kisah yang lain. Itu namanya mensucikan. Jadi itu
bumi langit bertasbih dan segala isinya. Jadi nasi mungkin bercerita, aku ini menceritakan nah kisahnya Allah menjadikan kenyang. Kantor pekerjaan aku ini nah mengisahkan Allah yang menjadikan rezeki. Persis kayak televisi menceritakan, kemudian di situ ada Aldi sama Andi. Coba bisa ibu paham, baru bapak pura-pura nggak paham dia. Padahal mana ibunya? Adi ada apa? Adi baru. Saya nggak tahu dosa nggak kira-kira. Tapi yang dosa ya. Aldi sama Andin. Mau tahu kisah Aldi dan Andin, jangan kemudian ke depan lemari, tapi di TV ini menunjukkan kemudian cerita Andin dan Aldi. Tapi kemudian di TV lah Andin dan Aldi itu ada di dalam TV lah. Andin dan Aldinya kemudian bukan di TV, tapi kisahnya nampak di kisah Allah mengenyangkan, cerita Allah mengenyangkan nampak di nasi. Kisah Allah membakar nampak di api. Kisah Allah melukai nampak di pisau. Kisah Allah memberi rezeki nampak di pekerjaan. Maka pekerjaan, nasi, pisau, api itu TV yang menceritakan kisahnya. Gak ada yang lain, cuma satu, semua menceritakan. Aku di kisah Allah. Kata pisau, aku juga menceritakan kisah Allah. Kata pekerjaan, aku juga menceritakan Allah. Tapi siapa yang bisa melihat itu? Orang yang kemudian akidahnya benar. Selama orang itu masih meyakini yang mengenyangkan itu nasi, yang hasil rezeki itu pekerjaan, maka dia melihat TV, dia TV. Dia nggak melihat di situ ada Adi dan Adi, dia nggak melihat. Jelas, paham ya? Itu maknanya firman Allah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih. Arti bertasbih itu